Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba asah pisau bonding Tramontina yang melengkung. Bahan-bahannya yang pertama diamond plate 400 atau bisa pakai amplas 400. Kemudian diamond plate yang 1000 ya, diamond 1000. Lalu nanti kita finishing di batu gunung Whetstone. Ini kalau kisaran grade-nya grade 6000. Nanti bisa di grade 6000, bisa di grade 4000, bisa di grade 3000. Tapi kebetulan saya punyanya di grade 6000. Lalu nanti habis diasah kita stropping jin sama stropping kulit. Nah, jadi yang untuk pelumasnya saya pakai minyak Singer yang murah meriah. Nah, ini pisaunya kita coba dulu di kertas. Ini tumpul. Nah, kita coba asah. Pertama kita pakai di 400. 400 ini tujuannya untuk membentuk mata bilah. Nah, mata bilah ini dari awal konsistensinya adalah sudut. Nah, kita menggunakan sudutnya itu pakai jempol. Jadi kalau sudutnya seperti ini. Nah, jadi nanti setelah tuh mau enaknya seperti apa, mau tipis seperti ini nggak masalah. Jadi kalau semakin tipis semakin bagus, artinya semakin flat. Jadi lebih minim micro bevelnya. Bevel itu yang ada di sini nih, di sini nih micro bevel. Nah, saya pakai biasanya yang segini nih untuk sudut karena speknya untuk sembelih. Jadi sudutnya seperti ini. Jadi jempol untuk sudut. Nah, nanti ketika ngasah yang didorong itu yang di sini. Ini hanya untuk penyeimbang, tangan kanan untuk penyeimbang. Jadi seperti ini. Nah, kita olesi dulu pelumasnya nih. Tujuannya apa olesi pelumas itu supaya nanti serbuk-serbuk besinya itu tidak kehirup. Jadi dia akan nempel di sini. Gitu. Nah, jadi balik lagi untuk mengasah saya pakai sudut di jempol kira-kira hampir setengah kurang lah ya. Jadi segini, jempol segini. Untuk sudutnya di sini. Pertama saya ngasah seperti ini dulu nih, biasanya. Nah, nanti di sini kelihatan tuh ada bevel yang kebentuk. Jadi saya seperti ini ngasah baru seperti keluar. Jadi ngasahnya standar ngasah lah. Boleh begini atau diputer-puter boleh. Enaknya aja. Jangan diambil ribet kalau ngasah. Atau seperti ini boleh, enaknya aja mau kayak gimana. Oke, saya mulai ngasah ya. Jadi kalau saya biasa begini, saya ambil ngasah. Sudutnya inget ya, ini harus konsistensi, jangan buat berubah. Makanya dilancarinnya dulu karena biar nggak berantakan nanti. Nah, ini seperti ini. Ingat yang didorong tangan yang ini, yang mendorong tangan kiri yang mendorong. Terus sampai mana nih ngasah nih enaknya nih. Nah, sampai keluar bur. Artinya bur itu besinya keluar ke atas. Kalau kita ngasah di bawah berarti di atas yang keluar bur. Sini keluar bur. Nah, ini tipis-tipis udah kelihatan burnya nih, udah berasa burnya nih. Jadi kalau kita ngasah di bawah, kita ngasah seperti ini, yang kita rasain itu di sini nih. Kira-kira ada kayak ada kresek-kresek di atas itu. Nah, itu dia bur namanya. Jadi besinya itu dia seperti ini nih. Nah, kalau di mata bilah, karena kita ngasah sebelah sini, jadi besinya seperti ini nih. Nah, terus kita lakukan lagi terbalik, jadi seperti ini. Terus kita dibalik sampai ketemu. Nah, ini yang disebut ketajaman yang maksimal. Jadi gitu. Nah, kita asah, nggak usah diribet, nggak usah pakai ribet, mau puter-puter boleh, kita ngasah atau mau seperti ini boleh. Ini kembali lagi, ini hanya untuk membuat mata bilah. Rasa sampai keluar bur. Ini rasa aja. Terus kita lap. Kita rasakan di sini. Wah, ini udah baru sedikit keluar. Nah, ini kalau kelihatan di sini tuh ada apa? Ada bentukan kayak yang tergerusnya nih. Nah, ini micro bevel sebutnya nih.
Yang kegerusnya itu sebutnya microbevel. Pasang lagi ya. Lihat lagi sudutnya, karena kita tadi pakai sudut terus di sini nih. Jadi ditempel gini, ditempel. Kalau bisa ditempel, tempel. Nah, nanti kalau udah konsistensi dah gitu kita jempol kita lepas. Kalau udah biasa ya jadi enak. Nah, ini kita terus ini diem aja. Ini cuman penyeimbang sudut. Yang bergerak itu yang ini, jempol ini. Nah, nggak usah terlalu kenceng, santai aja. Lap dulu, kita coba rasain. Nah, ini burnya sudah keluar, sudah berasa. Kita rasain. Nah, kira-kira di sini berasa nih agak kenceng gitu, berasanya agak berasa banget lah. Di sini belum, di sini belum. Nah, berarti kita yang sebelah sini nih kita asah nih, yang bagian sini sampai sini kita asah. Kalau saya biasanya ngasah gini nih. Nah, kalau ngasah banyak sih model-modelnya mau kayak gimana. Itu tergantung apa, tergantung kenyamanannya sih. Jadi nggak ada apa, yang penting sudutnya sih. Kalau menurut saya itu sudutnya sih harus sama, sudutnya itu harus sama, jangan berubah sudutnya. Nah, ini udah mulai sama yang di sini. Ini udah mulai sama yang di sini. Nah, emang biasanya kalau pisau-pisau ini tuh agak susah untuk ketemu di sininya nih barengannya. Jadi biasanya berbeda-beda. Atau kalau mau bingung ya sudutnya begini aja pakai jempol di sini nih. Nah, sama kan? Sudutnya di sini nih sama. Nah, kalau udah sama, ini kan kita di sini otomatis pasti kalau udah terbiasa dia akan mengikuti tuh. Nah, ini kalau udah ketemu di sini, sudah sama, kira-kira rasanya sama, kekasarannya sama. Nah, baru kita nanti di step berikutnya ngasah. Nggak usah pakai ribet, biaya murah, bisa pakai amplas. Ini karena saya ada diamond plate, saya pakai diamond plate. Karena kalau pakai amplas tuh gampang sobek kalau sudah tajam. Nah, ini burnya sudah berasa, sini sama, cuma sedikit lagi. Nah, ini sudah berasa. Nah, ini ujungnya karena emang cup. Kalau saya sih agak kesulitan ya kalau cup ya. Tapi saya biasanya ngakalnya kayak gitu. Nah, ini sudah sama. Kalau udah sama semua, saya baru pelan-pelan kayak gini aja nih. Kayak gituin tuh. Kenain mata bilahnya sesuai tadi bentukannya. Nah, ini udah sama. Nah, ini udah kebentuk di sininya nih. Kalau ini kelihatan, nah di sini kan kelihatan tuh ada perbedaan. Nah, ini ada disebutnya microbevel namanya. Di sininya nih. Kira-kira sudah sama, kita balik. Nah, kalau yang balik gimana nih? Kan kalau sini kan seperti ini, gitu kan. Kalau balik kita pakai telunjuk nih kayak gini nih. Nah, gini. Atau kalau mau sebelah ini nggak apa-apa. Kalau bisa begini nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa seperti begini boleh. Gimana ngasahnya? Sama, ngasahnya kayak tadi. Jadi kita asah. Kita asah sampai burnya lagi balik lagi, yang tadi di awal saya bilang burnya sampai balik lagi. Ingat, yang didorong itu tangan kiri, yang nempel di bilah ini tujuannya ngedorong. Yang ini fungsinya untuk diam aja, untuk penyeimbang sudut. Nah, ini langsung keluar nih karena udah kegerus tadi. Ini langsung keluar.
langsung kena. Emang kalau enaknya pakai micro bevel itu kita pakai tenaga ngasah juga nggak khawatir sobek gitu. Nah terus udah ketemu nih. Sekarang bagian tadi kan kita ngasah bagian sini yang ada kasarnya di sini nih, burnya di sini nih. Nah terus gimana? Nah itu kita main tipis saja nih, diambangin. Jadi jangan pakai tenaga. Diambanginnya gini nih, kita kayak stropping kulit gitu. Nah, satu udah keluar tuh, burnya udah balik lagi. Kira-kira di sini burnya sampai hilang. Nah, bur di sini sudah hilang. Nah, kalau sudah hilang, balik terus sampai burnya hilang. 2, 3. Nah, burnya udah balik lagi. Terus ditipisin sampai burnya hilang. Sampai benar ketemu bilahnya, sampai ketemu. Ini sampai ketemu. Stropping tipis sampai bilang. Ini untuk ketajaman maksimal. Biasanya saya pakai untuk sembelih. Pisau ini biasanya saya pakai untuk sembelih kambing sih. Kalau untuk sapi sama, metodenya kayak gini, mau pabrikan atau yang perlawas sama. Nah ini udah hilang nih, burnya udah hilang. Stropping aja, kayak stropping. Nah ini sudah hilang. Ini kalau yang tajam nggak tajam, udah tapi kasar. Untuk sembelih jangan dulu deh. Kalau untuk sembelih, tapi kalau untuk iris-iris bawang ya udah tajam ini. Ini udah tajam tuh, udah tajam. Sampai benar-benar halus, hilang di sininya, burnya udah nggak ada. Nah tes ketajaman itu kalau saya sih di kuku, kalau di kuku nyangkut ya udah berarti tajam gitu aja udah. Atau kalau ada kertas gitu. Emang yang versi stropping ini emang agak lama, tapi balik lagi untuk tajamnya maksimal. Nah ini sudah tajam. Kalau tajam tuh keset di sini, keset. Baru kita pindah ke 1000. Nah 1000 ini untuk menajamkan bilah yang tadi sudah mata bilah sudah kebentuk. 1000 itu untuk membuat mata bilah menajamkan mata bilah. Sama kita pakai ini juga karena kan sistemnya gerus. Kalau gerus itu kan ada yang kalah. Nah serbuk ini jadinya kalau pakai minyak dia nggak berterbangan nih, karena bahaya kan kalau kita hirup. Nah ini aja diratain. Sistemnya sama. Kalau saya mulai begini aja dulu, baru saya asah. Ini gimana? Sama, sampai keluar burnya sampai keluar. Burnya sampai keluar kira-kira lagi. Menghaluskan mata bilah. Kalau saya cukup di 1000. Enak kalau di 1000 enak. Saya pernah nyoba di grid sampai 6.000 ya, asal 4.000. Tajam, licin tapi. Kalau ini enak buat di kulit. Ini sama, kita lihat lagi. Nah ini udah keluar burnya udah keluar. Nah ini udah rata. Lalu kita ini lagi, kita mundurin, pakai stropping. Salah, kita pastiin lagi burnya udah burnya udah. Nah tuh ini rapih tuh kalau sesuai sudut.
Kalau kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan ya. Di sini itu rapih, kayak pakai mesin. Kalau sesuai sudut. Nah, tajamin lagi. Masih bisa maksimal. Masih bisa maksimal. Masih bisa maksimal. Kalau pegel ya puter, boleh puter. Kalau diputer jangan begini. Kalau begini percuma. Kalau mau begini panjangin aja. Kalau dikit-dikit gini nggak bisa. Puter bisa dapat. Puter atau mau begini boleh. Tapi baik lagi yang didorong yang di sini. Ini hanya penyeimbang aja. Semua orang bisa ngasah. Saya juga dulu awalnya nggak bisa ngasah. Nah, ini burnya udah cakep banget nih keluar. Baru balik. Nah, kalau mau begini nggak masalah, bisa. Metodenya sama. Kalau kita mau pakai yang seperti itu, kalau nggak mau ribet gitu, bisa ini. Nah, yang di sininya sudut ininya tuh jempolnya kita jadiin acuannya. Bisa. Atau kalau yang nggak bisa kiri ya ini gini tuh, sama aja. Kita lihat tuh burnya langsung keluar cepet dia. Bisa maksimal dikit. Bur tadi kayak saya biasa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, burnya udah rata semua. Di sini udah halus, di sini kasar. Ya udah, kita tinggal stropping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, ini kita setting begini sampai nggak ada. Sampai tidak ada burnya sampai tidak ada. Sampai hilang. Nah, ini udah tajam nih. Tuh, udah nempel. Di sini udah nempel tuh. Ini belum kita finishing ya. Finishing tujuannya apa? Tujuannya finishing tuh untuk memperhalus aja sih. Ini udah tajam nih. Ini juga sebenarnya ini belum kita finishing ya. Kita coba tadi kan agak tajam nih. Tuh udah ngebuka. Udah bisa nih sembelih, tapi kalau saya tuh enaknya pakai lagi yang finishingnya nih batu gunung yang 3.000, 4.000 bisa, 6.000 bisa gitu. Nah, sama. Kalau ini kita nggak ngasah sih sebenarnya, hanya memfinishing aja nih biar halus. Kalau saya biar nambah pede aja sih pakai ini. Sama nih, jadi stropping aja pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak ada ketentuan rumus 7 mau 10, enggak sih. Saya coba memperhalus aja, atau bisa begini.
Sudutnya masih sama ya, sama yang tadi pertama kita ngasah dari awal, masih sama. Ini tujuannya. Nah ini sampai keluar bur nih, pasti sedikitnya dia keluar bur, balik. 1, 2, 3. Jangan diteken, pakai berat, pakai kalau setiap stropping ya, kalau setiap stropping tadi keluar bur itu jangan diteken, pakai berat pisaunya aja, kita gerakin aja. Jadi ini buat sudut, ini kita gerakin. Nah sama, ini kita tarik sama. Coba kita lihat nih ada bur nggak. Wah ini udah tajam banget nih, ini tajam banget. Ini udah tajam banget ini, udah bisa sembelih. Mana ada yang bisa pakai pisau ini nih, ini ukuran 15 cm, bisa buat apa, tong sapi. Cuman kalau saya masih apa, belum berani buat motong kambing aja ini. Sampai ini semakin lama semakin bagus, kita mau lama makin bagus. Untuk ketajaman bilah, standar ketajaman untuk motong itu sebenarnya adanya di kertas bulu, kuku gitu, di kuku di sini. Kira-kira dia jalan nggak? Kalau tek diem, ini nggak tajam udah. Nah untuk ngelapnya pakai inian ya, pakai kain katun atau kain baju nih juga sebenarnya sama kayak stropping juga dia. Jadi bur-bur serbuk besinya itu ngangkat gitu, keikut gitu. Yang bikin tupel itu kadang-kadang tuh besinya, serbuk besinya, bur atau tai mata, sebutannya tai mata kalau orang Betawi bilang. Nah ini udah halus banget nih, udah bisa buat sembelih kambing, sapi, ayam. Semakin lama ini semakin bagus tajamannya. Ini diambangin aja. Nah ini kita coba ini belum kita stropping, itu kita coba tuh halus, kita belokin halus ya kan. Nah sekarang biasanya saya memaintenance-nya di stropping ini, stropping apa, stropping jin. Caranya ya begini aja udah, nggak pakai nih, cuman buat kira-kira ada bur dia jadi ngikutnya ke tanah jinnya. Nah ini tajam, itu juga nggak usah ditekan, seperti ini aja. Ya. Nah. Ini coba kita lebih halus. Enak banget. Tuh bisa dilengkungin. Nah sekian dari saya, ngasah sebentar aja udah tajam, sudah bisa buat sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.